Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajria Isnaini, kembali lagi dengan channel saya. Saya dari angkatan 2023 kelas C. Bye, selamat menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe, like, dan komennya ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan menurut Suwardi Endraswara 2013 halaman 96. Nah, menurut Kutaratna tahun 2012 halaman 349, sastra adalah model psikologi penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan. Psikologi sastra menurut Sigmund Freud adalah alam bawah sadar. Sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Ini ada juga disebut dengan teori psikoanalisis. Nah, teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Nah, unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud ini dibagi menjadi yang pertama ada id atau ID, yaitu kepribadian manusia yang paling dasar. Nah, yang kedua ada ego. Ego adalah kepribadian sebagai pengarah individu. Nah, yang ketiga yaitu superego, yaitu kepribadian yang memiliki nilai atau aturan yang bersifat evaluatif. Kali ini saya mengambil kajian film Squid Game. Sinopsisnya berawal dari tokoh utama dalam film Squid Game ini adalah Gi-hun. Dia seorang pengangguran yang mempunyai hutang yang besar. Bukannya mencari pekerjaan, ia malah mencari peruntungan melalui judi. Namun, semua jalan tidak sesuai dengan keinginannya. Di tempat permainan, ia menyadari tidak sendirian. Ada 455 orang lainnya yang berada di sana. Satu-satunya kesamaan dari mereka ialah ingin mencari uang. Pada adegan pertamanya, yaitu pada permainan pertama yang bernama Mugunga Kochi Putsiminda atau bahasa Indonesianya peta umpet. Bedanya, di game ini peserta tidak bersembunyi, melainkan berhenti ketika lampu merah yang dihidupkan dan berlari ketika lampu hijau yang dinyalakan. Siapa yang terlambat menyentuh garis finish, maka ia akan ditembak mati di tempat. Nah, unsur kejiwaan yang terdapat dalam film ini yang pertama yaitu id atau ID. Pada film terlihat pemain nomor punggung 7 berbuat curang dalam permainan jembatan kaca. Dia berbuat curang dengan mendorong pemain lainnya hingga terjatuh ke jurang. Ini tandanya nomor punggung 7 ini tidak dapat menahan egonya demi mementingkan kemenangan dalam berbuat curang. Yang kedua yaitu ego. Ada pemain Sobyok yang tak pernah mencari masalah, malah ia lebih menghindari masalah tersebut. Dia hanya merespon kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, yang paling penting, dia tidak pernah berbuat curang dalam permainan. Hal ini menandakan bahwa Sobyok masih bisa menahan egonya agar tidak berbuat curang dan bermain jujur selama dalam permainan. Nah, yang ketiga yaitu superego. Superego dalam film Squid Game ini adalah pada detik-detik terakhir Gi-hun hampir terjatuh akibat tersandung temannya yang sudah mati. Alhasil, kalau dia bergerak, maka dia akan mati tertembak pada permainan Mugunga Kochi Putsiminda. Tetapi beruntung temannya bernama Ali menyelamatkannya. Ia menunjukkan Ali seorang yang tulus, penolong, dan tidak egois. Sifat ini tergolong dalam superego. Sekian penyampaian materi teori psikologi sastra dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.